Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rio Hussein Firmansyah, NIM E2019-2102 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan mereview dari video Bapak Abdul Wadud Nafis LC MEI selaku pengampu ekonomi makro Islam. Beliau menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi Islam. Sebelum kita lebih mendalam, kita ketahui terdahulu apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari dan membahas perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskan. Jadi ilmu ekonomi tersendiri yaitu suatu cabang ilmu yang dimana di situ mempelajari dan membahas perilaku manusia yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan juga memuaskan. Dalam garis besar, sistem ekonomi itu ada dua. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis, dan yang kedua, sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kapitalis yaitu muncul pada abad ke-16 yang dicetuskan langsung oleh Bapak Ekonomi dan juga sebagai Bapak Kapitalis, yaitu Adam Smith. Akan tetapi, terjadi suatu eksploitasi kepada pemilik modal sehingga memunculkan suatu sistem baru, yaitu yang dicetuskan oleh Karl Marx dengan paham ekonomi sosialis. Akan tetapi dari kedua sistem tersebut terjadi kejengkelan, maka datang sistem baru yaitu sebagai sistem solutif, yaitu sistem ekonomi Islam. Di sini kita ketahui apa itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam yaitu suatu cabang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskan untuk mencapai falah, untuk mencapai suatu falah berdasarkan pada prinsip-prinsip nilai-nilai Al-Quran, ijma, dan qiyas. Begitu. Jadi ilmu ekonomi Islam yaitu untuk mencapai suatu falah, kayak gitu, yang berdasarkan dengan prinsip dasar ekonomi yaitu Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Berhukum dari ekonomi Islam tersendiri yaitu ada 4. Yang pertama, Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah suatu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sedangkan sunnah yaitu suatu ucapan, tingkah laku, perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ijma yaitu suatu kesepakatan para ulama. Qiyas yaitu menyamakan suatu hukum yang sudah ada terdahulunya, kayak gitu. Sekarang kita masuk kepada dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama tauhid, as-siddiq dan amanah. Yang kedua siddiq dan amanah. Yang ketiga mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat adalah al-adalah. Yang kelima tawazun. Yang 6 adalah at-ta'awun. Yang pertama tauhid. Tauhid yaitu suatu akidah tentang keesaan Tuhan. Karena itu ada salah satu prinsip utama dalam syariah, gimana kunci keimanan seseorang itu dilihat dari tauhidnya. Yang kedua itu adalah asyidik, jujur dan amanah. Jadi jujur dalam segala hal dan amanah dalam segala hal.
Yang ketiga, mengakui hak milik sendiri dan umum. Jadi kita dalam dasar Indonesia itu mengakui hak milik kita dan juga mengakui adalah hak milik umum. Keempat, ada adil. Adil di sini yaitu mengandung makna bahwasannya seorang ekonom tidak terjadi atau tidak menjalani suatu tindakan yang bisa merugikan orang lain atau menzalimi orang lain di situ. Kalau yang kelima yaitu tawazun, itu seimbang. Keenam itu ada tahun dari saling tolong menolong. Jadi satu sama lain saling tolong menolong, bahu membahu. Prinsip-prinsip ekonomi Islam harus terbebas dari 3 hal. Yang pertama, riba. Yang kedua, gharar. Yang ketiga, maisir. Apa itu riba? Riba menurut bahasa Arab yaitu ziyadah, adalah suatu tambahan. Dalam teknisnya yaitu pengambilan tambahan harta pokok atau modal secara batil. Itu riba. Sedangkan yang kedua, gharar. Apa yang disebut dengan gharar? Gharar yaitu ketidakpastian dalam transaksi muamalah. Apa yang dimaksud dengan ketidakpastian dalam transaksi muamalah? Yaitu ada suatu sebelah pihak yang menyembunyikan kepada pihak lain sehingga terjadi ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak yang lainnya. Itu. Yang ketiga itu maisir. Maisir atau qimar dalam yang bermakna judi. Ya. Dalam teknis yang dikatakan judi yaitu suatu permainan yang di dalamnya disyaratkan suatu materi yang diberikan yang diambil dari yang kalah untuk pihak yang menang. Itu maisir. Sekarang kita mengetahui tentang perbedaan ekonomi kapitalis, sosialis dan Islam. Ekonomi kapitalis itu bersumber dari pemikiran manusia, sama juga seperti sosialis. Sedangkan kalau ekonomi Islam yaitu bersumber langsung kepada nas yang pasti, yaitu Al-Quran dan hadis dan ijma dan qiyas. Itu perbedaannya. Jadi kalau ekonomi yang konvensional ini, yang dua ini, melalui latar belakang maksudnya pemandangan manusia, sedangkan kalau Islam itu langsung berlangsung pada Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Itu mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau lebihnya mohon maaf. Akhirun kalam, Allahumma salli ala sayyidil rahman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.